Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Midoncat. Oke, untuk video kali ini masih kelanjutan dengan si Domi yang disteril ya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwa si Domi ini disteril dan tidak rawat inap dan tidak menunggu dia sadar. Jadi kita bawa si Domi setelah dia selesai di steril teman-teman, setelah selesai operasinya ya. Jadi kita nggak tunggu si Domi ini siuman dulu. Nah, kenapa kok nggak rawat inap? Tidak ya teman-teman, karena kebanyakan memang kucing jantan apabila setelah selesai dioperasi steril itu tidak rawat inap ya. Jadi biasanya hanya menunggu kucing sadar baru kita bawa pulang. Nah, tapi kenapa kok si Domi ini tidak ditunggu sadar dulu baru dia dibawa pulang? Karena sebelumnya aku sudah ada beberapa kali pengalaman merawat kucing pasca steril teman-teman. Jadi insya Allah nanti aku bisalah ya merawat si Domi ini. Apalagi perawatan pasca steril kucing jantan ini lebih mudah teman-teman daripada kucing betina seperti Mimi ya, pada video sebelumnya itu sudah ada juga. Nah, dan pada saat si Mimi disteril juga, aku membawa pulang si Mimi ini belum sadar teman-teman. Jadi masih dalam keadaan pingsan atau masih dalam efek obat bius ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang kiranya ingin mensteril kucingnya tapi kepikiran nih dengan biaya, aduh berapa ya biaya obatnya, biaya operasinya, belum lagi rawat inapnya. Nah, yuk simak aja video pada kali ini. Jadi untuk kalian yang masih ragu dan bingung mau merawat kucing pasca steril, takut merawat sendiri, jadi itu semua cukup mudah kok teman-teman. Tidak sesulit yang dibayangkan. Maka dari itu yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Dan pada video sebelumnya aku juga sudah kasih tahu bahwa si Domi ini tidak ada obat, baik obat yang untuk diminum maupun obat oles pada bagian operasinya ya teman-teman. Nah, karena dokter sudah menyuntikkan obat antibiotik dan vitamin untuk si Domi ini untuk beberapa hari ke depan teman-teman. Jadi luka bekas operasinya itu nanti akan kering dengan sendirinya. Oh ya teman-teman, dan ternyata si Domi ini sadar dari pengaruh obat biusnya itu sangat cepat loh. Nah, kita masih di perjalanan saja si Domi ini sudah mulai sadar teman-teman. Kalau teman-teman sudah menonton video yang sebelumnya pasti tahu ya, perjalanan kita ke pet shopnya itu tempat si Domi ini steril adalah sekitar 30 menit teman-teman. Nah ini kita mau pulang masih di tengah perjalanan tapi si Domi ini ternyata sudah sadar teman-teman. Nah ini nih, seperti ini nih reaksi si Domi ketika sudah sadar dari efek pembiusan teman-teman. Dia masih kelihatan bingung atau linglung ya teman-teman. Jadi cepat sekali si Domi ini sadarnya. Mungkin pingsannya hanya sekitar 1 jaman lah dari mulai operasi tadi ya teman-teman. Berbeda dengan si Mimi pada saat dulu dia steril. Nah kalau Mimi itu dulu sekitar 2 jam baru dia sadar dari efek pembiusan teman-teman. Oke, nah ini baru aja kita sampai di rumah. Dan begini nih keadaan si Domi tibanya di rumah. Dia sudah pindah berapa kali posisi aja nih teman-teman. Domi Oh iya teman-teman, meskipun si Domi ini sudah diberi obat suntikan oleh dokter dan nanti luka bekas operasinya itu akan kering dengan sendirinya, tetapi tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada kucing yang baru saja disteril teman-teman. Sebentar teman-teman, si Cimong kenapa itu? Bingung dia. Biasanya dia ini mainan sama si Domi ini teman-teman. Kok di kandang ya si Domi ya Mong ya? Si Cimong bingung teman-teman. Ya udah biar aja deh. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah tempatkan kucing di dalam kandang teman-teman. Nah karena beberapa jam setelah steril, kucing itu nanti masih belum sadar atau masih di bawah efek bius.
Dan nanti ketika dia sadar, itu pun masih berada di bawah pengaruh obat bius ya teman-teman. Jadi kalian jangan panik ya kalau kucingnya masih sempoyongan, itu normal ya teman-teman. Nah, seperti Domi ini teman-teman, dia juga masih sempoyongan, belum begitu kuat, belum juga bisa berdiri. Padahal sudah dari tadi dia sadar teman-teman. Nah, ini masih normal, biarkan aja dia istirahat ya. Nanti kesadarannya akan membaik dengan sendirinya. Dan perilaku setiap kucing mungkin saja berbeda ya teman-teman. Mungkin aja ada yang dia muntah beberapa saat setelah sadar, ada yang masih diam saja, dan mungkin ada juga yang sudah bisa mengeong teman-teman. Nah, memang di saat seperti ini kalau belum pernah menghadapinya, pasti sebagai owner akan panik dan takut ya. Tapi tenang teman-teman, hal-hal tersebut masih normal kok. Jadi, tugas kita hanya menempatkan kucing di kandang yang dilapisi dengan kain atau underpad ya teman-teman, seperti si Domini. Jadi nanti ketika dia muntah atau pipis itu tidak membasahi si kucing teman-teman. Nah, yang perlu kalian tahu juga teman-teman, kucing yang baru sadar dari efek pembiusan biasanya dia akan muntah teman-teman. Dan muntahnya itu biasanya berwarna kuning seperti ini nih. Nah, itulah salah satu kenapa kucing dipuasakan minimal 6 jam sebelum operasi untuk menghindari tersedak ketika dia muntah. Yang ditakutkan itu muntah makanan teman-teman. Nah, jadi jangan kaget ya kalau kucingnya beberapa jam sadar dari pengaruh bius pasca steril, muntah berwarna kuning ini. Ini bukan muntah karena virus ya, tapi muntah dari efek pembiusan karena kan pencernaan dia tuh kosong teman-teman. Jadi yang dikeluarkan ya air dan lendir berwarna kuning ini. Kemudian yang kedua, kucing yang baru sadar dari pengaruh obat bius pasca steril biasanya itu belum mau makan teman-teman. Jadi biarkan aja dulu kucing sampai kesadarannya kembali pulih. Baru beri minum dan makanan basah di wadahnya ya teman-teman. Biasanya sih kalau aku berikan makanan basah itu Royal Canin Recovery teman-teman, untuk mengembalikan kekuatan atau tenaganya gitu. Nah, sambil dipantau ya teman-teman, jika dalam sehari dia masih belum mau makan, maka kalian bisa bantu spet atau disuapin. Tapi biasanya di hari kedua, kucing pasca steril itu sudah mulai normal kembali teman-teman. Kemudian yang ketiga, kucing harus istirahat dan usahakan agar tidak banyak bergerak, tidak berlari-larian, melompat, dan yang lain-lain. Maka dari itu, tempatkan dulu kucing di kandang yang tidak terlalu besar ya teman-teman. Nah, itu untuk menghindari terjadinya pendarahan atau terjadi cedera pada luka bekas operasinya teman-teman. Kemudian yang kelima, jangan biarkan kucing menjilat, menggigit, ataupun menarik luka atau jahitan operasinya. Nah, hal ini untuk menghindari terjadinya infeksi luka dan lepasnya jahitan teman-teman. Jika diperlukan, maka gunakan head collar ya. Yang keenam, jangan mandikan kucing dulu, biasanya sampai 2 minggu ke depan ya teman-teman. Biarkan dulu luka jahitannya itu benar-benar sembuh dan kering, baru deh boleh memandikan si kucing. Nah, inilah si Domi yang sudah disteril nih teman-teman. Ini keesokan harinya setelah dia disteril teman-teman, dan sudah normal lagi, makan juga sudah mau. Oke teman-teman, nah itu tadi ya beberapa hal yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau mensteril kucingnya dan mau merawat sendiri ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.